Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel Pak Didi Official. Hari ini saya akan membahas mengenai BSU. Nah, apa sih BSU itu? Nah, kita akan membahas sebentar tentang BSU. Nah, BSU atau sering disebut juga dengan bantuan subsidi upah dikti. Nah, ini merupakan bantuan subsidi upah dari Kemendikbud, ya, bantuan pemerintah sejumlah 1,8 juta yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kita mendapatkan bantuan ini satu kali berjumlah 1,8 juta, yaitu untuk yang berstatus bukan pegawai negeri sipil, Bapak Ibu. Nah, bukan pegawai negeri sipil atau non-PNS yang meliputi nanti dosen, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan perguruan tinggi tadi, di lingkungan Kemendikbud. Nah, kemudian siapa saja sih yang menerima bantuan ini? Yang pertama itu warga negara Indonesia, tentunya berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, terdaftar dan berstatus aktif dalam PD Dikti per 30 Juni 2020, memiliki penghasilan di bawah 5 juta, tidak menerima bantuan subsidi upah kerja dari Kementerian Tenaga Kerja. Contohnya itu BPJS Tenaga Kerja, kita nak menerima BLT kemarin ya, sejumlah 600.000 ya sebulan. Itu kalau selama 4 bulan berarti sekitar 2.400.000. Kemudian tidak pernah menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Nah, kemudian apa saja yang harus disiapkan? Nah, yang pertama itu Kemendikbud itu akan membuat rekening. Jadi pertama kali Bapak Ibu yang perlu sekali Bapak Ibu siapkan adalah nanti history Bapak Ibu harus disinkronkan nanti dengan PD Diktinya. Jadi memang harus disinkronkan nanti dengan PD Dikti ya, dengan PD Dikti Bapak Ibu. Kemudian nanti Kemendikbud baru akan membuatkan rekening baru untuk setiap PTK. Jadi begini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diminta memperbaharui data di PD Dikti. Jadi Bapak Ibu harus segera melakukan proses pembaharuan data. Pembaharuan data ini terkait dengan Nah, ini ada modalnya Bapak Ibu, yaitu tentang pembaruan data kita terkait dengan nama lengkap, NIK, nama ibu kandung kita ya Bapak Ibu, kemudian nanti provinsi dan seterusnya. Itu harus Bapak Ibu isi. Klik nanti yang pertama kali adalah yang bagian data untuk perbaharui data. Diklik perbaharui datanya. Kemudian nanti baru bisa, setelah diklik perbaharui data nanti baru dilakukan proses penyimpanan simpan perubahan. Kemudian nanti setelah proses tersebut berhasil, maka nanti akan ada tanda berhasil, baru diokekan Bapak Ibu. Nah, untuk data-data yang tidak diisi atau tidak lengkap, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena nanti Pusdatin dari Dikti itu ya akan melakukan proses pengupgradean atau pembaharuan terus. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melakukan proses pelengkapan data. Kemudian nanti kalau misalnya sudah, Bapak Ibu akan menemukan hal seperti ini. Rekening bantuan Anda belum dibuatkan. Nah, rekening bantuan kita itu belum dibuatkan, harap perbarui data terlebih dahulu. Setelah kita perbarui, maka tampilannya nanti akan seperti ini lagi. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tentang try to get property results of non-object. Bapak Ibu nggak bisa masuk nih ke akun Bapak Ibu. Nah, itu jawabannya adalah bahwa ya Kemendikbud sedang membuatkan rekening Ibu ya Bapak Ibu. Jadi rekening Bapak Ibu itu sedang di dalam tahap pembuatan. Dalam tahap pembuatan, makanya trying to get property results of non-object. Jadi nggak bisa dulu. Jadi kalau misalnya sudah dibuatkan, nanti nomor rekening Bapak Ibu baru nanti keluar yang namanya SPTJM-nya. Ya, SPTJM-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu
ada juga yang menemukan hal-hal seperti ini. Nah, datanya itu tidak bisa masuk. Datanya tidak bisa masuk. Ada kata-kata nanti Bapak Ibu akan temukan ya. Nanti kata-kata Bapak Ibu akan temukan bahwa Anda tidak berhak untuk menerima bantuan ini. Nah, maka Bapak Ibu harus bersabar terlebih dahulu, dicek kembali di sistem Bapak Ibu, kira-kira sudah lengkap belum. Kalau memang rasanya sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, pasti Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bantuan dari Kemendikbud. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Nah, kemudian jadi tidak perlu khawatir kenapa sampai terjadinya permasalahan-permasalahan tadi. Nah, karena dalam tahap proses pengupdatean. Ya, karena PD Dikti akan selalu mengupdate data-data ini, sehingga nanti mudah-mudahan kita dapat mendapatkan bantuan BSU tadi. Nah, Bapak Ibu, kemudian persyaratan yang harus Bapak Ibu bawa nanti sebagai penerima adalah KTP Bapak Ibu. KTP harus ada. NPWP itu nomor pokok wajib pajak kalau ada. Nah, jika ada, jadi tidak usah terlalu dipaksakan. Kalau misalnya ada. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Kemudian surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari website ini, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh dari website ini diberi materai dengan dibubuhi tanda tangan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian nanti hal ini bank penyalur itu PTK nanti akan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank. Jadi Bapak Ibu harus membawa KTP, NPWP kalau ada, surat keputusan penerima BSU-nya, kemudian surat pernyataan tanggung jawab atau SPTJM-nya. Nah, kemudian ditunjukkan nanti ke petugas bank Bapak Ibu. Nah, di petugas bank. Kemudian nanti PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga 30 Juni. Jadi kalau misalnya ada nanti error seperti tadi, ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti Kemendikbud Dikti artinya sedang membuatkan yang namanya proses pembuatan rekening baru untuk Bapak Ibu seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi gitulah Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin itu aja. Nah, ini yang sering dipertanyakan nih. Dipertanyakan tentang trying to get property results of non-object. Nah, itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan membantu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.